Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Julpasajida dari program studi pendidikan guru sekolah dasar tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang interrelasi kebenaran Al-Quran dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dibuatnya video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Interrelasi berasal dari dua kata, yaitu inter dan relasi. Inter adalah bentuk terkait di antara dua, sedangkan relasi adalah hubungan atau berhubungan. Jadi, interrelasi merupakan hubungan antara dua masalah yang saling terikat. Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran, sebagian besar ayat itu disebutkan bahwa kemuliaan dan ketinggian derajat ilmu. Allah berfirman salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 5 yang artinya Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak mereka ketahui. Di samping itu, masih banyak ayat lain yang menyatakan tentang kemuliaan ilmu. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu sarana manusia untuk menuju kehidupan di dunia yang lebih baik. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran pun tak luput memberikan petunjuk tentang ilmu pengetahuan dan teknologi di kehidupan manusia. Pada abad ke-8 sampai 10 Masehi, di Timur Tengah, ulama mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada riset dengan cara mendengarkan dan memikirkannya, mengimplementasikannya dalam bentuk alat ataupun metode yang berguna bagi kehidupan manusia. Hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan bukan dinilai dari banyak atau tidaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dikandungnya, tapi melihat adakah Al-Quran atau jiwa ayat-ayatnya menghalangi ilmu pengetahuan atau mendorongnya. Karena pengetahuan ilmu tidak hanya terukur melalui sumbangan yang diberikan kepada masyarakat atau kumpulan ide dan metode yang dikembangkannya, tapi juga pada sekumpulan syarat-syarat psikologis dan sosial yang diwujudkan, sehingga mempunyai pengaruh positif atau negatifnya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Beberapa bukti autentik dari penelitian ilmiah tentang alam yang telah dilakukan sampai saat ini adalah setidaknya telah menjadi bukti bahwa kandungan Al-Quran tentang ilmu dan fenomena sangatlah benar adanya. Maka sebaiknya melalui saat ini seluruh umat Islam dan seluruh ilmuwan sadar bahwa kandungan Al-Quran tentang ilmu pengetahuan tidak dapat diragukan lagi, dan tentulah hal ini ditujukan pada penguatan akan adanya penemuan Al-Quran itu sendiri, yang tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemajuan ilmu pengetahuan ada 4. Yang pertama, subjektivitas. Di subjektivitas ini ada 2, suka dan tidak suka, taklid atau mengikuti tanpa alasan. Kedua, angan-angan dan dugaan yang tidak beralasan. 3, bergegas dalam mengambil keputusan atau kesimpulan. Dan yang terakhir, sikap angkuh atau enggan untuk mencari atau menerima. Para ilmuwan telah mempelajari tentang tipe-tipe awan dan meyakini bahwa awan hujan terbentuk dari sistem tertentu. Salah satunya jenis awan hujan adalah awan cumulonimbus. Bercampur dengan hujan, angin ribut disertai petir yang bergemuruh. Para ahli meteorologi telah mempelajari bagaimana awan cumulonimbus berbentuk dan bagaimana awan itu menghasilkan hujan,
hujan es, dan kilat. Para ahli meteorologi juga menemukan langkah-langkah yang dilewati awan cumulonimbus dalam menghasilkan hujan. Antara lain, yang pertama, awan didorong angin dan mulai terbentuk ketika angin mendorong ke area di mana awan lain berkumpul. 2. Penggabungan awan kecil bersama membentuk awan besar. 3. Penumpukan ketika awan kecil bergabung dengan udara yang bergerak ke atas di dalam awan yang besar meningkat. Udara bergerak ke atas mendekat dengan pusat awan lebih kuat dibandingkan dengan yang di dekat tepi. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.